Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Manajemen Keuangan Internasional, yang beranggotakan saya sendiri, Uliata Mariska, Risna Indarwati, Nailil Maufiroh, Cindy Ramadhani Safitri, dan Rista Destriana. Yang pertama ada pengertian manajemen keuangan internasional. Manajemen keuangan internasional adalah suatu manajemen yang menangani keuangan secara internasional, sehingga membantu kelancaran dari transaksi internasional seperti ekspor, impor, valuta asing, dan lainnya. Persoalan umum dalam manajemen keuangan internasional. Yang pertama ada pilihan mata uang. Salah satu masalah unik bagi bisnis internasional adalah memilih mata uang yang mana yang digunakan untuk bertransaksi. Ada eksportir dan importir, biasanya memiliki pilihan yang jelas dan bertentangan dalam menentukan mata uang yang akan dipakai. Eksportir biasanya lebih suka dengan mata uangnya, sedangkan importir biasanya lebih suka dengan negaranya. Eksportir dan importir memilih memakai uang ketiga. Di beberapa industri, satu mata uang biasanya dipakai untuk melaksanakan transaksi komersial. Transaksi komersial adalah pertukaran yang melibatkan semacam pembayaran untuk barang atau jasa. Jenis transaksi biasanya diatur oleh hukum komersial dan harus mengikuti pedoman tertentu. Ada banyak bentuk transaksi bisnis, termasuk yang terjadi antara dua usaha terpisah, konsumen dan bisnis, antara divisi internal perusahaan, dan antara dua konsumen individu. Misalnya, 91% ekspor Thailand memakai faktur dalam dolar Amerika. Yang kedua ada pengecekan kredit. Isu keuangan penting lainnya dalam perdagangan internasional adalah bonafiditas dari importir atau pembeli. Indikasinya adalah kehandalan, reliability, maupun kejujuran, trustworthiness. Untuk pembeli yang mempunyai potensi resiko besar, maka penjual dapat meminta bentuk pembayaran yang dapat mengurangi resiko kredit. Dalam transaksi komersial akan bijaksana untuk memeriksa peringkat kredit pelanggan. Perusahaan memiliki mekanisme yang sederhana dan murah dalam melakukan transaksi bisnis domestik. Misalnya, Amerika Utara, perusahaan bisa meminta referensi kredit tentang informasi kredit, seperti Dun & Bradstreet. Bankir eksportir di dalam negeri sering memperoleh informasi kredit pelanggan luar negeri melalui cabang bank di luar negeri atau melalui bank koresponden, sehingga eksportir tidak perlu bingung untuk mendapatkan informasi-informasi tersebut. Ketiga, ada metode pembayaran. Pihak yang terlibat dalam transaksi internasional biasanya menegosiasikan metode pembayaran berdasarkan penilaian eksportir tentang kelayakan kredit, importir, dan norma-norma dalam industri mereka. Banyak bentuk pembayaran yang dilakukan dalam perdagangan internasional, seperti payment in advance, open account, documentary collection, letter of credit, and counter trade. Pengertian perusahaan multinasional, yaitu perusahaan yang kegiatan bisnisnya bersifat internasional dan lokasi produksinya terletak di beberapa negara. Cabang di luar negeri tidak hanya dimiliki oleh perusahaan induk, tetapi juga operasi atau kegiatan cabang dikontrol dan diawasi oleh perusahaan induk. Adapun tujuan dari perusahaan multinasional: 1. Ekspansi secara vertikal. Artinya, perusahaan induk yang memproses lebih lanjut mendirikan cabang di luar negeri untuk menghasilkan input untuk diproses lebih lanjut oleh perusahaan induk. Yang kedua, ekspansi horizontal, yaitu mendirikan cabang di luar negeri dengan melakukan kegiatan yang hampir sama dengan perusahaan induk. Valuta asing. Pengertian valuta asing. Valuta asing atau biasa disebut juga dengan kata lain seperti falas, foreign exchange, adalah mata uang yang dikeluarkan sebagai alat pembayaran yang sah di negara lain.
Valuta asing berarti pertukaran uang dari nilai mata uang yang berbeda. Valuta asing yang banyak dipakai biasanya merupakan mata uang suatu negara yang memiliki peranan ataupun kendali yang cukup besar dalam sistem perekonomian di seluruh dunia. Di seluruh dunia sendiri, valuta asing yang paling banyak digunakan adalah dolar. Adapun beberapa fungsi dari valuta asing. 1. Alat tukar internasional. Fungsi valuta asing yang pertama adalah sebagai alat tukar internasional. Seperti yang kita ketahui bersama, uang merupakan alat tukar yang digunakan untuk melakukan pertukaran barang. 2. Alat pengendali kurs. Fungsi valuta asing yang kedua adalah sebagai alat pengendali kurs. Kurs mata uang suatu negara seringkali mengalami pergolakan. Dengan pengelolaan tingkat penggunaan suatu valuta asing tertentu, sebuah negara dapat mengendalikan nilai tukar mata uang mereka dengan lebih mudah. 3. Alat pembayaran internasional. Seperti yang telah dijelaskan di atas, valuta asing memiliki peranan yang besar dalam perdagangan internasional, yaitu sebagai alat pembayaran yang sah dan diakui oleh kedua belah pihak. Dan yang keempat adalah alat untuk memperlancar perdagangan internasional. Dengan menggunakan valuta asing, setiap negara yang ada di seluruh penjuru dunia dapat dengan mudah melakukan aktivitas jual beli tanpa harus terkendala masalah penggunaan mata uang. Pengertian dari resiko valuta asing adalah merupakan resiko yang disebabkan oleh perubahan kurs valuta asing di pasaran yang tidak sesuai lagi dengan yang diharapkan, terutama pada saat dikonversikan dengan mata uang domestik. Cara menghindari dan mengantisipasi perusahaan menghadapi resiko falas atau valuta asing. Yang pertama, menghindari pembelian barang dalam bentuk mata uang asing jika tidak diperlukan. Kedua, menghindari pembelian barang baru walaupun harganya rendah, karena dalam kondisi mata uang asing yang bersifat fluktuatif, memungkinkan barang tersebut kembali mengalami penurunan yang jauh lebih murah, seiring dengan penurunan nilai mata uang. Yang ketiga, jika ada barang di gudang yang memiliki nilai jual tinggi di pasaran dan jumlah barang tersebut dianggap tidak efektif, dalam artian daripada tersimpan dalam jumlah yang banyak di gudang, sementara perusahaan membutuhkan dana, maka ada baiknya barang tersebut dijual dan digantikan dengan yang lain, namun memiliki jual yang tinggi. Keuntungan dan kerugian pergerakan falas atau valuta asing bagi kinerja keuangan perusahaan. Yang pertama, transaksi yang mengakibatkan laba atau rugi ditranslasikan pada nilai mata uang. Aktiva dan kewajiban dalam neraca penutupan ditranslasikan pada nilai tukar yang berlalu pada tanggal penutupan laporan. Aktiva bersih pada neraca awal dinyatakan kembali dengan nilai tukar pada saat penutupan, yaitu selisih dari tahun sebelumnya akan dimasukkan dalam cadangan. Keempat, perbedaan nilai tukar atas pinjaman dalam bentuk mata uang asing yang secara langsung dinaikkan atau untuk memberikan pembendung terhadap aktiva tetap di luar negeri akan dimasukkan dalam cadangan dan akan di-offset terhadap perbedaan nilai tukar atas aktiva tersebut. Resiko hot money, kondisi yang selalu berusaha menciptakan kenyamanan agar masuknya investasi asing ke dalam negeri sebenarnya harus dilakukan secara berhati-hati dan penuh dengan kontrol yang dalam, dengan tujuan menghindari berbagai macam permasalahan yang tidak diinginkan ke depannya, seperti masuknya dana yang bersifat hot money, yang artinya dana tersebut masuk dan memungkinkan secara tiba-tiba bisa ditarik kembali oleh pemiliknya, sebagaimana yang dikatakan oleh M. Fajar Marta bahwa tingginya kandungan hot money menyimpan potensi bahaya besar berupa kejatuhan nilai tukar yang amat dalam jika terjadi pembalikan arus dana secara tiba-tiba dalam jumlah besar. Hal senada juga dikemukakan oleh Tony Prasetyantono bahwa dana asing jangka pendek atau hot money
akan makin deras mengalir ke Indonesia. Ini tidak hanya akan membuat biaya moneter makin mahal, tetapi juga meningkatkan potensi instabilitas jika terjadi pembalikan hot money. Ditegaskan bahwa rupiah yang terlampau kuat akibat derasnya hot money bisa berbahaya di tengah mulai berlakunya perdagangan bebas dengan Cina. Importir seolah mendapat insentif tambahan untuk berlomba mengimpor barang dari Cina. Dalam permasalahan hot money ini, pihak yang paling memiliki tanggung jawab besar untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi nilai tukar mata uang domestik dan asing adalah Bank Indonesia. Sebagai otoritas moneter, kebijakan yang harus dibuat oleh Bank Indonesia adalah melakukan usaha keras untuk menghilangkan ketergantungan kebijakan moneter BI terhadap arus dana asing jangka pendek atau hot money. Kebijakan lain yang harus ditempuh serta diaplikasikan adalah dengan menetapkan dan menerapkan kepada para investor dalam dan luar negeri yang ingin berinvestasi harus memiliki semangat kuat untuk selalu menjaga dan mempertahankan semangat nasionalisme serta cinta tanah air. Resiko forex yang pertama, volatilitas. Dengan semakin tingginya volatilitas dan fluktuasi harga, bukan hanya keuntungan saja yang dapat diperoleh secara instan dalam kurun waktu yang singkat, namun kerugian besar bahkan juga bisa didapatkan secara instan jika perhitungan yang dilakukan salah. Yang kedua, leverage atau daya ungkit. Di sini bisa diibaratkan seperti pisau bermata dua, di mana modal kecil akan memiliki kemampuan untuk eksekusi order di atas kemampuan dana tersebut. Memang benar, keuntungan besar didapatkan, namun resiko kerugian besar juga dapat terjadi. Yang ketiga, broker forex atau pialang atau pihak ketiga. Tentu saja ada. Jika memilih sembarang broker, tentu saja risiko kehilangan dana deposit dapat terjadi. Apalagi di saat ini banyak sekali broker abal-abal melarikan banyak dana dari nasabahnya. Sehingga cara yang paling tepat dilakukan adalah dengan memiliki broker yang sudah bersertifikasi maupun broker lokal yang terpercaya. Yang keempat, pribadi diri sendiri. Kepada pribadi seorang trader menjadi sebuah risiko yang besar, karena pada dasarnya semua kegiatan perdagangan harus didasari dengan pengetahuan yang luas. Jika seorang trader tidak memiliki ilmu yang tepat dalam forex, bukan mimpi indah sebuah holy grail atau kebebasan finansial yang didapatkan, justru mimpi buruk kebangkrutan yang akan menghampiri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Dan apabila masih ada materi yang kurang dipahami, silakan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.